Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwan Amal dengan NIM 90300 18078 dari kelas Ilmu Ekonomi B. Oke, langsung saja. Nah, ada beberapa tahap dalam proses transaksi penduduk. Tahap pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Langsung saja. Nah, pada tahap pertama, dalam tahap pertama ini biasanya disebut dengan masyarakat perindustrial, di mana adanya angka kelahiran dan angka kematian sama-sama tinggi. Jadi angka kelahiran pada masa ini cukup tinggi karena banyak anak diperlukan untuk mengurus lahan pertanian. Nah, pada tahap ini angka kematian yang tinggi berfluktuasi, banyak disebabkan oleh bencana kelaparan, penyakit, dan peperangan yang sering terjadi di negara-negara pada masa ini. Nah, angka kematian bayi tinggi dan angka harapan hidup rendah akibat kurangnya teknologi dan tenaga kerja dalam fasilitas kesehatan. Walaupun angka kelahiran tinggi, pertumbuhan penduduk biasanya sangat rendah pada tahap ini karena masyarakat dibatasi oleh ketersediaan pangan. Jadi, setiap fluktuasi tingkat kelahiran segera diimbangi dengan tingkat kematian. Nah, selanjutnya pada tahap kedua. Pada tahap kedua ini biasanya disebut dengan masyarakat early industrial, di mana angka kematian pada masyarakat menurun secara signifikan, sedangkan angka kelahiran masih tetap tinggi. Jadi laju pertumbuhan alami meningkat hingga puncaknya pada akhir tahap ini. Jadi kematian bayi akan turun dan harapan hidup meningkat. Baik, selanjutnya pada tahap ketiga, angka kelahiran mulai menurun menyusul angka kematian. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan nilai yang ada di masyarakat, di mana orang-orang memilih untuk memiliki lebih sedikit anak karena keluarga besar tidak lagi menjadi aset ekonomi ketika sebuah keluarga pindah dari desa ke kota. Jadi selain itu, beberapa negara belakangan ini juga menerapkan aturan yang melarang banyak anak dalam keluarga. Selanjutnya pada tahap keempat. Nah, pada tahap keempat ini angka kelahiran dan kematian menjadi sama-sama rendah, di mana fluktuasi yang terjadi rendah dan pertumbuhan populasi lambat. Angka kematian sedikit meningkat seiring dengan peningkatan usia rata-rata penduduk. Namun harapan hidup masih meningkat karena angka kematian berdasarkan usia akan terus menurun. Jadi kebanyakan negara-negara Eropa saat ini berada pada tahapan transisi demografi keempat. Selanjutnya pada tahap kelima. Pada awalnya model transisi demografi hanya memiliki 4 tahapan, mulai dari masa di mana angka kelahiran dan kematian sama-sama tinggi, hingga ke tahap di mana angka kelahiran dan kematian menjadi rendah. Namun beberapa ahli berpendapat bahwa setelah tahap keempat, angka kelahiran akan kembali naik, dan beberapa ahli lainnya berpendapat sebaliknya angka kelahiran akan menurun dan populasi akan mulai menyusut. Nah, selanjutnya indikator penduduk, di mana ada 3 konsep. Yang pertama, konsep fertilitas, di mana fertilitas dalam pengertian demografi adalah kemampuan seorang wanita untuk melahirkan yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan. Jadi ukuran dasar fertilitas angka kelahiran menurut umur, atau biasa disingkat dengan ASFR, Age Specific Fertility Rate, dan angka fertilitas total atau TFR atau Total Fertility Rate. Yang kedua ada konsep mortalitas, di mana peristiwa hilangnya tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Itu menurut Budi Utomo. Dari definisi ini terlihat bahwa keadaan mati hanya bisa terjadi kalau sudah terjadi kelahiran hidup. Nah, yang ketiga ada konsep migrasi, di mana adanya perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain yang melampaui batas politik atau negara ataupun batas administratif atau batas bagian dalam suatu negara. Selanjutnya, yang pertama piramida penduduk muda ekspansif. Biasanya dia berbentuk kerucut dengan alas yang lebar dan puncak yang meruncing. Nah, piramida penduduk muda ini menggambarkan pertumbuhan penduduk yang pesat. Selain itu, pada piramida penduduk muda jumlah penduduk usia muda merupakan jumlah yang dominan. Yang kedua ada piramida penduduk dewasa atau stasioner.
di mana piramida menggambarkan negara atau daerah dengan pertumbuhan penduduk yang stabil. Jadi dalam piramida ini angka kelahiran dan angka kematian cenderung seimbang. Oleh karena itu, jenis piramida penduduk dewasa sangat ditemukan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris. Yang ketiga, ada piramida penduduk tua atau konstruktif, di mana menggambarkan kondisi daerah atau negara yang angka pertumbuhan penduduknya cenderung mengalami penurunan. Nah, piramida penduduk tua berbentuk batu nisan dan terdapat di Jerman, Belgia, dan Swedia. Nah, selanjutnya ada perbedaan utama 3 sumber data demografi penduduk. Nah, di Indonesia sendiri biasanya pengadaan sensus penduduk diadakan pada tahun yang berakhir 0. Bisa dibilang sensus ini diadakan setiap 10 tahun sekali, dan manfaat sensus penduduk ini sangat menentukan kondisi suatu wilayah ke depannya. Terdapat perbedaan yang cukup mencolok antara survei penduduk dan sensus penduduk. Survei penduduk adalah proses pengambilan data penduduk menggunakan sampel data. Jadi, menggunakan perhitungan statistik dari sampel diambil, sampel tersebut mewakili beberapa kelompok penduduk. Nah, selanjutnya registrasi penduduk adalah di mana kegiatan yang dilakukan pemerintah setempat bekerja sama dengan keluarga, mencatat peristiwa penting kelahiran, kematian, pernikahan, pengangkatan anak, dan peristiwa penting lainnya. Jadi sensus diadakan selama 10 tahun sekali, survei diadakan apabila ada kegiatan tertentu. Biasanya setahun sekali survei dan sensus diadakan oleh BPS dan registrasi diadakan oleh Capil setiap warga negara hendak mengurus keperluan administrasinya. Nah, selanjutnya ada pendekatan teori varietas dari segi ekonomi dan sosial. Nah, Kagibachi dalam Sofiardi dan Helmi menyatakan setidaknya ada 6 alasan mengapa orang menginginkan anak, yaitu ada 2 diantaranya dari sisi sosial dan ekonomi. Dari segi ekonomi, anak dianggap sebagai tenaga kerja, penyumbang pendapatan bagi keluarga. Dari sisi sosial dan keagamaan, anak sebagai pemenuhan kewajiban sosial dan keagamaan. Nah, berikut ada data fertilitas daerah Sukamaju. Nah, kita mencari GFR dan ASFR-nya. Nah, selanjutnya kita mencari GFR Desa Sukamaju. Nah, untuk mencari GFR yaitu L kali W, di mana L jumlah kelahiran bayi dan W adalah total penduduk usia. Nah, bisa dilihat di slide GFR merupakan angka fertilitas umum, dan di situ tertera dijelaskan di mana L kali 1000 per W 15 kurang 49. Jadi hasil di atas menunjukkan bahwa dari tiap 1.800 wanita berumur 5-49 tahun terdapat kelahiran sebanyak 32 bayi. Nah, selanjutnya ada standarisasi pada analisis mortalitas, di mana terdapat 2 standarisasi, yaitu pertama, standarisasi langsung merupakan standarisasi mortalitas dengan menggunakan data penduduk standar untuk mengaplikasikan ASDR. Yang kedua, standarisasi tidak langsung merupakan standarisasi mortalitas dengan menggunakan himpunan ASDR untuk diaplikasikan pada masing-masing penduduk yang akan dibandingkan untuk memperoleh angka kematian yang diperkirakan. Nah, baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak salah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.